Halo semuanya, kembali lagi di Plotarian Movie. Kali ini, saya akan menceritakan film aksi fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 2022 dengan judul Prey. Film bercerita tentang ancaman besar yang sedang dihadapi suku Comanche pada tahun 1719. Dan pilihan mereka hanya ada dua, yaitu memburu atau malah diburu. Seperti biasa, sebelum mulai bercerita lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tak lupa, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Awal film memperlihatkan Naru, seorang wanita dari suku Comanche yang terbangun di pagi hari untuk melakukan rutinitasnya, yaitu mencari tanaman obat. Tak seperti wanita lain dari sukunya, Naru dan anjingnya yang bernama Sari lebih suka menghabiskan waktu untuk berburu, hal yang biasa dilakukan oleh para lelaki. Saat sedang mengejar buruannya, mereka tak sengaja melihat hal tak terduga di langit. Setelah itu, Naru menemui sang kakak yang bernama Tabe, salah satu pemburu handal yang paling disegani di suku mereka. Naru berusaha meyakinkan Tabe kalau dia telah siap untuk melakukan katamiya, sebuah ritual berburu di mana mereka harus memburu hewan buas lalu membawa pulang kepalanya agar diakui seluruh penduduk. I've been practicing. It's time. I'm ready for my katamiya. Walau begitu, Tabe masih ragu pada kemampuan Naru. Selain karena berbeda dari kebiasaan wanita di sukunya, Tabe juga ingin agar sang adik lebih fokus berlatih dan menunggu waktu yang tepat. Saat kembali ke rumah, sang ibu menyuruh Naru membantunya membuat obat dari tanaman yang Naru bawa untuk ketua perang mereka yang sedang sakit. Sambil menasihati sang anak, Aruka kembali meminta Naru untuk mencari satu tanaman obat lagi bernama Totsiajinga. Scene berpindah ke sebuah tempat yang memperlihatkan sebuah pesawat berkamuflase sedang terbang meninggalkan sesosok alien yang nantinya kita sebut sebagai predator. Kembali ke Naru. Saat mencari Totsiajinga, dia malah ikut bersama Tabe dan yang lain ke dalam hutan untuk melacak keberadaan singa yang membawa salah satu orang dari kelompoknya. Walau awalnya ditolak, Tabe berhasil meyakinkan kelompoknya bahwa Naru dan Sari adalah pelacak yang bisa diandalkan. Dan karena pengaruh Tabe pula, Naru diangkat menjadi ketua pelacak. Dan setelah cukup lama berjalan, mereka akhirnya berhasil menemukan teman yang seharian mereka cari. Karena terluka parah, dengan cepat Naru memberikan Totsiajinga yang ia cari sebelumnya. Totsiajinga adalah tanaman obat yang bisa mendinginkan darah dan biasa dipakai untuk mengeringkan luka. Hari pun semakin gelap. Karena marah, Tabe memutuskan untuk membagi kelompoknya. Ia dan beberapa pemuda akan pergi memburu si singa, sementara sisanya diminta kembali bersama pemuda yang terluka. Namun karena merasa ada yang lebih berbahaya, Naru pun bersikeras untuk ikut bersama sang kakak. Ketika mulai perburuan mereka, Naru malah terjatuh dari pohon dan tak sadarkan diri. Ketika terbangun, dia sudah berada di rumah bersama sang ibu yang merawatnya.
Dan tak lama setelah dia siuman, Naru melihat Tabe disambut penduduk lain karena berhasil mengalahkan si singa. Dengan pencapaian itu, Tabe pun diangkat sebagai ketua perang yang baru, menggantikan ketua lama yang sedang sakit parah. Di tengah perayaan, Naru pun menghampiri Tabe, lalu berusaha menjelaskan temuan dan kejanggalan yang ia lihat saat melacak si singa. Namun sekali lagi, Tabe meragukan ucapan sang adik, dan malah menganggap Naru hanya iri kepadanya. I saw lightning in the trees. Naru. There's something else out there. Keesokan paginya, ketika wanita lain pergi mencari tanaman obat, Naru malah diam-diam pergi bersama Sari untuk melacak dan mencari tahu apa sebenarnya musuh mereka. Saat berada di dalam hutan, ia kembali menemukan tapak kaki yang ukurannya jauh lebih besar dari kaki beruang. Di tempat lain, sang predator terlihat sedang bertarung melawan satu serigala berukuran besar. Dengan teknologi canggih yang dipakai, sang predator dapat berkamuflase agar tak terlihat dan menggunakan sensor panas untuk mendeteksi dan menghabisi musuhnya. Kembali ke Naru. Berhari-hari ia lewati untuk melacak keberadaan musuh yang sebenarnya tak ia ketahui. Tak lupa, ia juga selalu melatih skill berburu dengan menambahkan tali pada kapak untuk mempermudah perburuannya. Suatu ketika dalam perjalanan, Naru melihat kawanan bison yang mati dengan cara dikuliti dan menemukan satu cerutu yang menandakan itu semua merupakan ulah manusia. Menurut kepercayaan suku Comanche, berburu bukanlah untuk bersenang-senang, melainkan untuk bertahan hidup saja. Jadi karena bersedih, sebelum pergi melanjutkan perjalanannya, dia pun mendoakan kawanan bison yang telah mati sia-sia itu. Lalu, tak lama setelah melanjutkan perjalanan, Naru pun tak sengaja melihat seekor beruang besar. Naru yang mencoba memburu si beruang malah berbalik diburu, hingga terpaksa ia harus kabur menjauh. Pada saat terdesak, tiba-tiba predator mulai muncul tepat di hadapan Naru yang ketakutan. Dengan mudah, predator berhasil menghabisi beruang besar itu, dan untuk pertama kalinya, Naru dan predator pun bertemu. Walau sempat tak bergerak karena terkejut, Naru berhasil kabur dengan berenang mengikuti arus sungai. Setelah menjauh dari ancaman predator, dia malah bertemu dengan utusan Tabe yang ditugaskan mencarinya, sementara Tabe mencari di sisi yang lain. Karena Naru membicarakan hal tak masuk akal dan terus melawan, dia pun terpaksa harus diikat. Saat hendak bersiap-siap pulang, predator berhasil melacak mereka semua. Lalu tanpa ampun, predator menghabisi seluruh utusan Tabe dengan cara yang mengerikan. Naru yang melihat kebrutalan itu, berusaha menjauh dan berlari secepat yang ia bisa. Namun tanpa diduga, dia malah tertangkap sekelompok penjelajah Eropa yang juga mempunyai niatan untuk memburu sang predator. Malamnya, Naru yang tertangkap langsung diinterogasi. Sementara Sari dikurung dan ternyata Tabe juga berhasil ditangkap dan disiksa. Karena tak mendapat banyak informasi, keesokannya para penjelajah itu menjadikan Naru dan Tabe sebagai umpan dan mengikat mereka berdua di pohon, lalu dengan sabar menunggu kedatangan buruan mereka. That's what you went out after? It's what you were tracking? Tapi sayangnya, rencana para penjelajah itu gagal.
Dengan teknologi yang jauh lebih canggih, satu persatu dari mereka mulai dihabisi sang predator hingga tak ada yang tersisa. Di sisi lain, Tabe dan Naru menggunakan kesempatan itu untuk melepas ikatan tali mereka. Setelahnya, Tabe berusaha menangkap kuda yang kabur, sementara Naru pergi ke camp untuk menyelamatkan Sari. Setelah sampai, ia pun terpaksa melawan beberapa penjelajah yang berjaga. Lalu satu di antaranya yang sekarat dan sebelumnya memperlakukan Naru dengan baik diolesi ramuan dari Totsuya Jingga, membuat tubuh pria itu langsung menggigil karena darahnya menjadi dingin. Ketika predator datang, sensor panasnya sama sekali tak melihat tanda-tanda kehidupan. Walau pada akhirnya si pria kehilangan nyawanya, Naru pun akhirnya menyadari efek Totsuya Jingga yang membuat predator tak bisa mendeteksi keberadaan musuhnya. Saat bersembunyi, Tabe tiba-tiba datang dan langsung memukul kepala predator. Serangan itu membuat topengnya terlepas dan berhasil membuatnya sedikit kesusahan untuk mendeteksi musuh. Mereka berdua pun akhirnya bertarung, di mana Tabe dengan lincahnya berhasil melukai predator. Merasa terdesak, predator pun memakai teknologi kamuflase dan akhirnya berhasil menghabisi Tabe tepat di depan Naru. Walaupun dalam keadaan sekarat, Tabe terus menyerang predator untuk memberi waktu adiknya bisa kabur. Di pemukiman, Aruka yang mengetahui putranya telah gugur hanya bisa menangis. Kembali ke Naru. Saat berhasil kabur dan berada di sungai, dia melihat salah satu orang yang menyiksa Tabe ternyata masih hidup. Naru yang masih dendam langsung menyerang dan menjadikan pria itu umpan untuk memancing predator. Selain itu, dia juga memakan Totsuya Jingga agar panas tubuhnya tak bisa dideteksi. Saat predator selesai menyiksa si pria, Naru menembak kepalanya dari belakang hingga membuat topengnya kembali terlepas. Melihat itu, Naru langsung mengambil topeng sang predator lalu kabur dari sana. Yang tak disangka, dia juga ternyata sudah menyiapkan beberapa perangkap untuk melawan musuhnya itu. Namun tak lama setelahnya, efek Totsuya Jingga juga perlahan mulai menghilang. Dan kini, Naru harus bertarung menggunakan kecerdikannya. Dan karena itu pula, rencana yang dia buat ternyata berhasil membuat predator kewalahan. Sampai akhirnya, predator harus kehilangan nyawa di tangan senjatanya sendiri saat ia terjebak di dalam lumpur hisap. Di akhir cerita, seluruh penduduk termasuk Aruka melihat kepulangan Naru sambil membawa kepala predator. Naru juga memberitahu seluruh penduduk kalau ada bahaya besar yang sedang mengintai dan mereka harus pindah secepat yang mereka bisa. Lalu karena keberhasilannya, para penduduk sepakat untuk menjadikan Naru sebagai ketua perang, menggantikan sang kakak yang telah gugur. Begitulah akhir dari Prey, sebuah film tentang suku Comanche yang berusaha bertahan hidup dari buruan sang predator. Walau akhirnya berhasil mengalahkan sang pemburu mengerikan itu, mereka harus tetap waspada akan kedatangan ancaman predator lain atau bangsa Eropa yang ingin mengambil tanah mereka. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Serta tinggalkan kritik dan saran film selanjutnya di kolom komentar.